pegah mandu bab perumah-perumah lain, ana payah ajak. Kayak gitu bapak bilang sama isteri. Nah, ana payah, mesti roh payah ana payah. Put duk di rumah, put duk di rumah. Begitu. Bukan bermakna ndak setia kalau ndak ajak kuburan. Setia itu di waktu salat sudah cukup. Setia itu kapan? Ketika sudah meninggal suami, meninggal anak, meninggal ayah, maka aturkanlah doa untuknya. Pensiun itu kalau bisa hantarkan jenazah. Yang masih PNS P3K tidak mungkin. Jam 8 sudah harus masuk. Kalau yang sudah pensiun, Pak nak hantar ke dia. Karena sebentar lagi kita yang akan diantar. Jangan lewatkan itu. Dan ini sunnahnya bagi siapa? Sunnahnya bagi laki-laki. Kenapa perempuan dimakruhkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang apa hukumnya membawa jenazah ke tempat untuk dikuburkan, ke tempat selain tempat meninggalnya. Artinya jenazah dipindahkan. Maka para ulama menjawab dengan 3 pandangan. Sebahagian mengatakan dibolehkan, sebahagian mengatakan makruh, dan mazhab Syafi'i mengatakan haram. Tidak boleh memindahkan jenazah kalau itu bisa mengakhirkan proses pemakaman. Dan tentu yang dimaksud haram kalau sudah terlalu jauh. Tapi kalau dari sini ke Banda Aceh hanya makan waktu 3, 4 sampai 5 jam, masih dimaafkan. Jadi yang intinya para ulama ingin mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan dari Nabi, yang paling baik itu di mana meninggal di situ dikuburkan. Tapi kan kadang-kadang tidak semudah itu. Kita meninggal di kampung orang yang kadang-kadang tidak ada tanah, atau tanah terbatas, atau punya masalah macam-macam, maka di saat itu tidak mengapa untuk dipindahkan. Namun yang lebih utama adalah menguburkan di mana meninggal. Juga kita sudah bahas minggu yang lalu tentang membawa jenazah bagaimana caranya, dan makruh
tidak dibolehkan membawa jenazah asal-asalan. Jadi jenazah itu harus dimuliakan. Tidak boleh membawa jenazah seperti membawa barang. Jadi sudah kita jelaskan bahwa membawa jenazah tidak boleh seperti membawa sesuatu di dalam kantong plastik. Makanya kenapa jenazah itu dibuat tandu atau dibuat kerenda lalu ditandu atau digotong, itu karena memang suruhan Nabi begitu. Sebenarnya kan jenazah itu bisa saja kita letakkan di pundak kita lalu kita bawa terus ke kuburan, kan bisa saja, tapi tidak boleh, karena itu tidak menghormati jenazah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu sunan tashyi' al-janazah. Apa saja perkara yang disunnahkan ketika kita membawa jenazah menuju ke kuburan. Yang pertama, al-isra' bil janazah. Disunnahkan untuk berjalan cepat. Disunnahkan untuk berjalan cepat. Dan ukuran berjalan cepat itu yakni fawqal masyi al-mu'tad wa dunal khabar, yaitu di atas berjalan biasa tapi tidak sampai berlari-lari kecil. Jalannya dipercepat tapi tidak sampai berlari kecil, tapi disegerakan begitu. Jadi langkahnya dipercepat. Itu sunnah membawa jenazah. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah. Percepatlah atau bawalah cepat jenazah. Fa in takun salihah fa khairun tuqaddimunaha. Kalau jenazah itu orang yang baik, orang yang saleh, maka engkau telah berbuat kebaikan, yaitu dengan cara mempercepat dia bertemu dengan kebaikannya. Jadi kita kalau berhadapan dengan jenazah orang yang baik, kita dapat pahala. Kita telah mempercepat dia bertemu dengan pahala yang telah dijanjikan Allah untuknya. Karena orang yang meninggal itu, kalau dia orang yang baik, orang yang saleh, tidak ada lain kerinduannya ketika meninggal kecuali ingin cepat-cepat istirahat dan mengambil janji-janji yang telah dia dengarkan selama hidupnya. Kita akan bicara di atas dunia ini di antara dua perkara. Kalau bukan janji kabar gembira, maka janji ancaman. Janji kabar gembira apa? Allazina amanu wa amilus shalihat lahum jannat. Yang beriman, beramal saleh akan mendapatkan surga. Dan banyak hadis-hadis nanti di alam kubur, orang yang beriman dan beramal saleh setelah melewati 3 pertanyaan langsung diberikan fasilitas sementara sebelum dimasukkan ke surga. Dan jenazah itu ingin istirahat, maka kita yang membawa jenazah disuruh percepat, kita dapat pahala juga, yaitu membantu menolong dia untuk mempercepat bertemu dengan pahalanya. Itu kalau orang yang salihah jenazahnya. Wa in takun siwa zalik, kalau jenazah itu bukan orang yang saleh, jadi kalau jenazah itu model ahli maksiat, maka tetap disuruh percepat. Untuk apa? Fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Dengan engkau mempercepat, maka engkau telah meletakkan keburukan dari atas pundakmu.
engkau telah memindahkan keburukan dari atas pundakmu. Begitu kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan derajat yang sahih. Jadi kalau jenazah itu bukan orang baik, kita tetap disuruh percepat mengurusi jenazah dan disuruh percepat membawa. Dengan begitu kita telah menyelesaikan atau memindahkan keburukan dari komplek kita atau dari kampung kita, kita pindahkan ke alam barzakh. Nah, jadi orang yang meninggal dalam keadaan buruk, suka mengganggu tetangga, atau orang-orang yang selalu membuat tidak nyaman kehidupan di lingkungannya, menjadi pencuri, perampok, nya menyamati bagah-bagah juga napa berek. Sama seperti kita kalau ada sampah yang sudah bau dalam rumah, maka suami mengatakan apa kepada istri? Kacok bro, katik luar ke dia, baik mobil thai dalam. Itu maksud Nabi. Jadi orang yang buruk ini, orang yang ahli maksiat, itu bisa menyebabkan Allah tahan keberkahan. Maka dengan dia dipindah ke alam barzakh, Allah kembali memberi keberkahan. Karena penyebab bala di satu lingkungan, salah satunya adalah kita membiarkan orang melakukan maksiat. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dalam satu komplek ada yang melakukan maksiat lalu kita diamkan, Allah marah. Ketika Allah marah, Allah tahan keberkahannya. Maka hidup di antara orang-orang yang berada di antara orang maksiat itu hidupnya susah semua. Dan inilah kenapa kadang-kadang dalam satu negara hujan tak turun, Allah beri kekeringan. Itu karena Allah marah kadang-kadang. Marahnya bukan kepada orang saleh, marahnya kepada orang maksiat. Namun kenapa yang kena orang saleh juga? Karena orang-orang saleh tidak mencegah maksiat itu, ke imrah, ke rumah ke. Jadi tugasnya cuma pergi salat jamaah, pulang, tutup pintu rumah, lalu kemudian melanjutkan hidup di rumah. Maksiat merajalela di sekelilingnya, dia diam. Makanya orang saleh itu tidak bisa mencegah maksiat, dan orang saleh tidak bisa menunda atau mencegah azab. Siapa juga yang bisa mencegah azab? Naikkan satu level ke atas, dari saleh menjadi muslih. Kalau dalam akar bahasa Arab itu ditambah satu huruf. Orang muslih yang bisa mencegah azab Allah turun. Dan itu Allah sebutkan dalam surat Hud, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan, membinasakan satu kaum selama di dalamnya masih banyak orang yang muslih. Muslihun itu jamak, masih banyak orang yang muslih. Dulu kaum Nabi yang sudah dihancurkan, itu sudah tidak ada lagi muslih, cuma nabinya saja. Sehingga Allah suruh keluar nabinya, Allah hancurkan kaumnya. Makanya kalau dalam satu komplek cuma ada satu orang yang muslih, ke mepet-pet sabi ke, dia begitu bertemu dengan maksiat dia larang, cuma satu orang, yang lain diam semua, itu kena juga. Tapi harus ada muslihun, beberapa orang itu menjadi muslih. Nah, itu insyaallah maksiat di bala ditahan oleh Allah. Maka yang kalau ditanya orang, mana lebih mulia orang saleh dengan muslih? Lebih mulia muslih, Pak. Orang saleh itu apa? Yang datang baca Quran, khatam setiap bulan, zikir-zikir, baca syair, tiap-tiap malam Jumat baca syair, lalu kemudian berjamaah sabina. Tapi maksiat dia alahkan urusan danyonya, bahusan roh ingat Allah. Itu orang saleh. Tapi orang muslih tidak begitu. Jamaah, zikir, kemudian dia lakukan apa yang diperintah Allah,
tapi dia mencegah kemungkaran. Itu muslih. Itu lebih dimuliakan Allah dibanding orang saleh. Orang saleh disayang-sayang sama orang, Pak. Bahkan pemain game judi online pun sayang sama orang saleh. Kenapa? Duduk sama-sama di kedai kopi. Belah dia duduk orang-orang saleh, belah duduk pemain game judi. Tak ada pengaruh apa-apa. Yang main terus. Makanya para bandit-bandit itu mengatakan, kok god ustaznya, kok god tengkunya. Anak perkara sapu dia. Geduk ke bagus. Bagus sekali orangnya, baik kali orangnya. Dia tak ganggu kita. Disayang, Pak. Sama orang maksiat pun orang saleh itu disayang. Pemabuk itu tak ada masalah sama orang saleh. Bermasalah sama siapa? Sama muslih. Orang muslih begitu masuk kedai kopi, apa kamu ini? Mulailah dihambuk. Makanya kalau mau aman tinggal di satu tempat, jangan biarkan maksiat. Sampai Nabi apa mengatakan tadi? Kalau orang yang meninggal itu orang ahli maksiat, boh juga bagah-bagah. Peberes juga bagah ya boh di dalam alam barzah. Selanjutnya biar dia urusan dengan Allah. Bagah hamba oleh Allah. Jadi apa yang pertama sunnah? Mempercepat langkah ketika membawa jenazah. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana sa'alna Rasulullah anis siyar bil janazah. Kami bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana berjalan waktu membawa jenazah. Faqal dunal khabab. Kata Rasulullah, yang penting jangan sampai mirip, jangan sampai ke tingkat berlari kecil. Jadi jangan sampai tingkat berlari, tapi berjalan cepat. Di bawah berlari kecil, berjalan cepat. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat proses setelah salat jenazah di Makkah, Madinah, itu kan tiap habis 5 waktu ada saja jenazah yang disolatkan. Ada saja, hampir tiap hari begitu, Pak. Itu mungkin kita tidak lihat karena kita jauh dari imam. Kalau kita lihat, boleh lihat di YouTube, Pak. Kalau kita lihat, itu setelah selesai disolatkan, itu langsung ada tim anak-anak muda itu, ada tim itu langsung jenazah diambil, lalu digotong. Waktu digotong itu dibawa dalam keadaan seperti berlari, berjalan cepat, karena itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, sunnah ketika membawa jenazah. Kemudian yang kedua, sunnahnya ittiba' al-janazah, sunnah mengikuti atau mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Dan ini berdasarkan hadis Nabi, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, juga riwayat Bukhari Muslim. Kata Bara', amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ittiba' al-janazah. Kami disuruh oleh Nabi untuk mengiringi jenazah. Jadi disuruh untuk mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Dan sunnah ini berlaku, sunnatun lirijal, berlaku bagi laki-laki, wa makruhun linisa, tapi makruh bagi perempuan. Jadi sebenarnya yang disuruh untuk mengiringi jenazah sampai ke pekuburan itu laki-laki, dan itu besar pahalanya Bapak Ibu. Kita sudah pernah mendengarkan hadis, barang siapa yang mensalatkan jenazah saudaranya yang mukmin, maka dia dapat pahala 1 gunung Uhud. 1 gunung Uhud pahala. Makanya salah satu kebodohan dan kerugian orang-orang yang datang ke rumah saudaranya yang meninggal, lalu duduk di bawah tenda, ketika sudah waktunya salat dia pergi, padahal tinggal baca kecok pahalanya.
Satu gunung Uhud, Pak, pahala orang yang mensolatkan jenazah. Gunung Uhud itu berapa panjangnya? Siapa yang umrah pernah mengukur gunung Uhud? Kalau Bapak baca dan teliti, itu gunung Uhud itu panjangnya, Pak, itu 7 kilometer. Gunung Uhud itu dari ujung sana ke ujung sana itu 7 kilometer itu. Karena dia bersambung. Cuma kenapa dinamakan Uhud? Uhud itu sendiri, ahad. Kenapa dinamakan Uhud? Karena dia gunung yang berada terisolir dari gunung lain. Di situ sendiri dia. Maka dinamakanlah gunung yang sendirian, gunung Uhud. Dan gunung ini nanti akan kembali muncul di surga, kata Nabi. Sehingga ada hadis yang menyebutkan Rasulullah pernah mengatakan, Uhud, kita mencintai Uhud dan Uhud pun mencintai kita. Kenapa Uhud begitu berharga di mata Allah? Karena di tempat itu telah berlumuran darahnya para syuhada. Jadi orang yang salat jenazah itu sebesar itu pahala itu. Kan rugo habisnya tak ajak, tak duit tenda, tak karap tu, tak sembahyang, tak ajak, tak berangkat. Itu kan hari ini kan banyak yang begitu. Kecuali dia harus masuk kantor, itu tak mengapa. Kalau pergi mengiringi jenazah ke pemakaman, maka dia mendapatkan pahala 2 gunung Uhud. Ditambah lagi oleh Allah satu pahala lagi, itu 2 gunung Uhud. Sebesar itu pahala sampai selesai dimakamkan kita mengantarkan jenazah. Makanya sunnah setelah solat itu hantarkan jenazah bagi yang sempat. Hantarkan jenazah. Bagi yang sempat, Pak. Makanya ini yang sudah pensiun itu kalau bisa hantarkan jenazah. Yang masih PNS, P3K tak mungkin. Jam 8 sudah harus masuk. Kalau yang sudah pensiun, Pak, nak hantar ke dia. Karena sebentar lagi kita yang akan diantar. Jangan lewatkan itu. Dan ini sunnahnya bagi siapa? Sunnahnya bagi laki-laki. Kenapa perempuan dimakruhkan? Pertama, ada dalil-dalil yang menyatakan itu. Di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Qalat, Ummu Atiyah berkata, nuhina an ittiba' al-janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami di masa Rasul dilarang, kami para perempuan di masa Rasul dilarang untuk mengiringi jenazah. Wa lam yu'zam alaina, tapi larangan itu tidak terlalu keras. Jadi Ummu Atiyah ingin mengatakan kamu gedam dengan Nabi Rudi, tapi tidak terlalu keras larangannya. Karena bahasa tidak terlalu keras itulah para ulama mengatakan makruh. Perempuan makruh mengiringi jenazah. Dan itu didukung oleh hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah juga dengan derajat yang sahih dari Ali radhiyallahu anhu, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang yang meninggal. Fa iza niswatun julus, lalu kami menemukan atau kami bertemu dengan sekelompok perempuan yang sedang duduk-duduk. Faqal, Rasulullah bertanya kepada kelompok perempuan ini, ma yujlisukunna, apa yang membuat kalian duduk di sini? Kenapa duduk di sini? Qulna, lalu kemudian para perempuan itu mengatakan, nantadir al-janazah, kami sedang menunggu selesai proses jenazah. Qal, lalu Rasulullah bertanya lagi, hal tughassalna, kalian ada disuruh memandikan jenazah? Qulna la, mereka menjawab tidak.
Qal, Rasulullah berkata lagi, hal tahmilna, apakah kalian disuruh membawa jenazah nanti? Qulna la. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan, kelompok perempuan itu mengatakan, tidak ya Rasulullah, tidak pun kami disuruh membawa jenazah. Lalu qal, hal tudlina fi man yudli, ay hal tanzilna al-mayyit fil qabr, apakah kalian disuruh menurunkan jenazah ke dalam kubur? Qulna la. Mereka mengatakan tidak juga ya Rasulullah. Qal, lalu Rasulullah berkata, farji'na, kalau begitu pulang, pergi pulang, kata Rasulullah. Maka kalau Rasulullah yang suruh pergi pulang, naidamlah min awal. Ya. Kalau kita yang suruh pergi pulang, pasti hari ini perempuan itu akan mengatakan apa? Urusan doa dah. Ini Rasulullah yang suruh pulang, farji'na, pulang. Ma'zuran ghaira ma'juran, ini malah kalian nanti bisa mendapatkan dosa, bukan pahala. Hadis ini kuat, dan ini juga menunjukkan bahawa perempuan itu tidak disuruh sampai ke kuburan menurunkan jenazah, tidak disuruh iringi jenazah. Namun tidak dihukumi haram dengan hadis yang pertama, tapi makruh. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan, bukan tidak boleh, tapi sebaiknya ditinggalkan. Jadi kalau disebut makruh, maka pilihan yang lebih utama tidak usah pergi. Maka ibu-ibu juga bapak-bapak ajarkan ke istri dan anak-anaknya, anak gadisnya, kalau seandainya seorang suami meninggal, sebaiknya istri duduk di rumah. Suruh saja anak laki-lakinya, anak pergi iringi ayahmu ke kuburan, mama duduk di rumah aja, mama nak sanggup bawa ke kuburan. Nah, kalau mama bawa ayah ke kuburan, mama nanti bisa nangis berulang-ulang karena kredit kok banyak ditinggalkan. Makanya perempuan-perempuan ini lebih bagus duduk di rumah. Anak-anak gadis, ayahnya meninggal, duduk di rumah, tidak usah ikut membawa, karena makruh memang. Ini makruh ini bukan hanya di sisi satu mazhab, Pak. Semua mazhab mengatakan makruh. Kenapa makruhkan? Pertama ada dia tadi. Yang kedua, psikologi perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan itu lemah lembut, hatinya sensitif, cepat menangis, cepat merespon. Ya, kan banyak kejadian. Pertama, kayak mana ibu kuat, begitu baru dibawa udah pingsan 2-3 kali pingsan. Di tengah jalan kat pingsan lego. Begitu mau diturunkan jenazah ke kuburan, dipeluknya jenazah, abang ni tinggal hidup, kau ada kredit mentah nak bayar, abang ni tinggal hidup, macam sampai dia tak bisa lepas dari jenazah. Itulah sampai kemudian mulai meratap-ratap, menangis tak habis-habis. Di situ dilarang oleh Nabi. Ya. Makanya lebih bagus perempuan tak pergi. Yang pergi siapa? Laki-laki. Oh, tidak ada anak laki-laki, suruh pergi wali-wali yang laki-laki. Yang perempuan bagus tak usah pergi. Jadi batas akhir perempuan itu solatkan jenazah. Bapak ibu tidak usah taat dan tidak usah dengar kalau ada orang yang mengatakan bahawa perempuan tidak perlu solat jenazah. Nyan perkataan bangai. Karena hari ini setelah disebarkan kebodohan bahawa perempuan itu tidak boleh solat jenazah. Siapa bilang perempuan tidak boleh solat jenazah? Pak merempok kalimat perempuan tidak boleh solat jenazah. Ya. Seakan-akan perempuan kalau solat jenazah tidak berharga, doanya tidak diperhatikan. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada yang melarang itu. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan perempuan itu boleh solat bersama laki-laki, boleh solat sendirian di rumahnya. Dulu istri Nabi ketika meninggal Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah mengatakan kepada sahabat, ini sudah meninggal Rasulullah, istri-istri Nabi itu mengatakan kepada sahabat, bawalah jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke masjid biar kami pun ikut mensolatkannya. Lalu dibawa dan dilakukan. Maka istri-istri Nabi mensolatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tu orangnya kaget atas murindang semayang jenazah.
Dalam kitab tak disebutkan, dalilnya juga isteri Nabi mensolatkan jenazah, nyampak merempak habah hajat semayang urinang. Hanya kadang-kadang kita begitu dengar hana gekeli ustaznya, gekeli dengkunya, seakan-akan kebenaran mutlak waktu disebut oleh seseorang yang sudah diberi gelar. Padahal hana betulnya. Jadi biarkanlah. Cukup sedih seorang isteri tak bisa mensolatkan jenazah suaminya gara-gara dilarang di urungnya. Ini kadang-kadang, mohon maaf, roh bak tingkat, bak kadang-kadang kita heran. Apa hana gebaca, apa sok-sokan memberi fatwa. Jadi solat jenazah boleh. Di situ ibu-ibu kalau ada yang larang, itu boleh mengatakan urusan roh ni. Lakau lum. Kecuali roh ke meninggal baru hendak bersemayang. Itu boleh dari situ. Karena itu sudah melakukan hal yang tidak dilarang oleh agama, tiba-tiba dia larang. Ini ada semayang aja, menjaga hambur balik. Kadang-kadang kita heran berani-beraninya membuat fatwa yang para ulama tidak mengatakan seperti itu. Jadi tidak apa-apa, solatkan jenazah, lalu kemudian baru tidak usah pergi ke pemakaman, duduk saja di rumah. Karena dengan pergi tidak habis-habis sedihnya. Pergi sedih, nanti waktu pulang udah dipapah sama anak-anak yang udah lemas. Itu 7 hari 7 malam lemas. Takut setelah itu apa? Bunuh diri. Jadi cukup laki-laki. Laki-laki itu psikologinya kuat. Dia walaupun sedih tapi dia tidak sampai pingsan. Saking kuatnya, tidak ada sedikit pun kadang-kadang rasa takut akan meninggal kemudian. Coba lihat orang-orang yang gali kubur, orang bawa jenazah apa ya. Orang yang gotong jenazahnya kadang-kadang nak badung doa nak sembahyang. Orang-orang yang gali kuburan itu rata-rata tidak salat. Kuat sekali dia sampai hilang rasa takutnya kepada Allah bahwa dia kemudian yang akan dibawa. Yang tingkat bebal hatinya mereka. Jadi ini yang terbaik, tidak usah ke pemakaman bagi perempuan. Maka para suami hari ini mengatakan sebelum kita meninggalnya, meninggal ilung, apa yang kajakkah? Bapak kasih tahu ke isteri yang tidak ikut pengajian, yang meninggal ilung, apa yang hajak? Pegah mandu bak perumah-perumah lain, apa yang hajak? Kayak gitu bapak bilang sama isteri. Apa ya? Mesti roh apa ya? Put duduk di rumah, put duduk di rumah. Begitu. Bukan bermakna tidak setia kalau tidak ajak kuburan. Setia itu di waktu salat sudah cukup. Setia itu kapan? Ketika sudah meninggal suami, meninggal anak, meninggal ayah, maka aturkanlah doa untuknya. Sering-sering ucapkan permohonan ampun kepada orang tua, kepada suami, kepada istri. Itu kesetiaan di situ. Bukan jak bak kuburan setianya. Okey, baik. Berikutnya. Sedikit lagi, Pak. Karena sekarang waktu salat sudah menjelang pukul 7 baru salat. Sedikit lagi baru kita bertanya jawab. Sunnah yang ketiga ketika membawa jenazah, yaitu al-khusyu' wa tafakkur bil maut. Disunnahkan khusyu' ketika membawa jenazah itu, rombongan yang pergi itu khusyuk dan tafakkur dengan kematian. Jadi itu dalam keadaan berfikir tentang kematian. Itu yang disunnahkan bagi orang yang membawa jenazah. Jadi bukan sebaliknya. Makanya tidak boleh orang yang membawa jenazah, rombongan itu di tengah perjalanan membawa jenazah ke pegahaba masalah dunia, ke pegahaba bisnis. Ini jenazah nih dibawa, dia tapi bicaranya masalah proyek. Mungkin jenazah itu pimpronya. Sehingga ada orang ini mengatakan kapalo dah ada jadi merempok lagi ni. Kalau tanda tangan ni goyan. Misal. Tak boleh bicara dunia, tak boleh tertawa bagi yang membawa jenazah. Tak boleh, itu artinya makruh. Tapi makruhnya makruh kuat.
Sehingga dicatat di sini ada satu riwayat, ba'dus salaf, riwayat orang terdahulu, salaf itu tabi'in ke bawah, 300 Hijriah ke bawah. Rajulan yadhaku fi janazah. Jadi pernah kejadian ada seseorang ketika membawa jenazah tertawa. Faqal, lalu sahabatnya berkata, atadhak wa anta tattabi'al janazah. Bagaimana bisa engkau ketawa sedangkan engkau sedang membawa jenazah? Maksudnya pegang kakim. Kata sahabatnya ini, waktu lihatnya orang bawa jenazah, satu orang tertawa ni, dia tanya, pegang kakim, sedang bawa jenazah kok bisa tertawa? Kata dia, la kallamtuka abada. Lalu dia mengatakan, mulai hari ini aku tidak mau lagi bicara denganmu. Jadi bahasa ini ingin mengatakan bahwa dia benci sekali sama orang kok bisa tertawa di hadapan jenazah. Sedangkan Rasulullah mengatakan, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian menjadi pelajaran. Tapi masih bisa tertawa di depan jenazah, itu berarti betul-betul tidak masuk pelajaran. Makanya dia marah sekali, mengatakan, hak begah balik engkau. Saking marahnya dulu orang-orang tabi'in kalau ada yang tertawa atau berbicara dunia, ya, berbicara dunia di depan jenazah atau menghantarkan jenazah, maka itu tidak boleh. Jadi disuruh khusyuk, ya. Kemudian yang keempat, sitru na'shil mar'ah. Sunnah berikutnya ketika bawa jenazah adalah menutup jenazah perempuan. Ini bukan dengan kain kafan maksudnya. Waktu dibawa, perempuan itu ditutup. Jadi kalau kita membawa kerenda, jenazah perempuan sunnah tutup. Dan ini jumhur ulama mengatakan yundab indal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Mazhab Malik, Syafi'i, Hambali menyatakan sunnah perempuan kalau jenazahnya dibawa ditutup. Laki-laki boleh tutup, boleh tidak, tapi perempuan disuruh tutup. Makanya menutup kerenda dengan kain hijau la ilaha illallah itu terutama yang harus ditutup perempuan. Laki boleh tutup, boleh tidak. Kalau bencong apakah tutup? Bencongnya agam, ya, boleh tutup, boleh tidak. Kenapa perempuan disuruh tutup? Tidak boleh orang yang membawa jenazah melihat jenazah perempuan langsung, khawatir nanti menimbulkan fitnah. Dan ini berdasarkan apa yang dilakukan kepada Fatimah dan Zainab bintu Jahash dalam riwayat dari Ibnu Abdul Bar. Jadi coba lihatlah ibu-ibu dan bapak-bapak, perempuan itu sampai sudah dibungkus kain kafan pun masih dipelihara kehormatannya, tidak boleh dilihat sembarangan. Padahal sudah dengan kain kafan dan sudah tidak menarik kan? Kalau sudah dengan kain kafannya pandai menarik lom. Secantik-cantiknya perempuan kalau sudah dibungkus dengan kain kafan tidak ada menarik. Makanya ada kuntilanak yang cantik, Pak. Secantik-cantiknya kuntilanak pun tak ada yang menunggunya. Kalau perempuan itu waktu tak menarik pun masih disuruh jaga supaya tidak boleh dilihat oleh pandangan mata, maka bagaimana hukumnya orang membuka aurat lalu dilihat oleh semua laki-laki? Makanya wajar Nabi mengatakan, wajar ada kelompok perempuan yang haram surga, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak boleh. Siapa dia? Yang memakai pakaian tapi telanjang, pakai baju ketat. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun haram. Lalu berjalan berlenggak-lenggok, lalu memakai punuk unta di atas ubun-ubunnya. Jadi kepegat ke sanggul, kata Imam Nawawi sanggul. Itu semua fashion untuk menarik perhatian laki-laki haram. Makanya hari ini baju-baju kalau ketat di pinggang, lalu laki-laki mulai melirik mengatakan langsing mentang, lagak tak mentang, baca rajak umar kok mameh mentang. Kadang-kadang habis dia bilang itu kena tampar istrinya dari samping, Bang. Itu semua perempuan pakai baju ketat
haram, apalagi telanjang joget-joget di TikTok. Ini hari ini orang hilang ilmu kapan? Waktu acara walimah gak ada ilmu itu. Itu sudah mulai. Kalau perempuan tu cari baju pak, itu bermencih, bermerapat bagi yang rapat itu, di pinggang rapat, nanti sampai ke bawah di pantat rapat, sampai ke bawah rapat itu. Waktu jalan saja gerubak-gerumuk di dalam kain. Itu bangga sekali. Lalu jilbab tidak sampai ke bawah lagi, sudah sampai ke leher saja. Itu bangga sekali itu dengan pakaian itu. Bahkan kalau pakai pakaian jilbab besar, disindir, ditanya, mau kemana ibu, ikut pengajian ya? Disindir pak. Di ibu karena malah dibilang takut pengajian, sudah 25 tahun ikut pengajian, waktu acara walimah kepakai baju ketat sih, nyantingkat bangai pak. 25 tahun ikut pengajian, sudah tahu itu haram, tetap ikut walimah. Nak enak kalau pakai jilbab besar, nak enak pakai baju nak usah besar-besar, yang ketat-ketat. Pakai semua ketat-ketat. Nanti apalagi model dibagi batik bersama. Kasih satu keluarga besar batik, cop kerohnya, cop ketat-ketat mandum. Buah punggung pokoknya bau luar. Nya subuhnya seumnya pak. Maka heran kita, Masya Allah, orang tidak tahu bahwa Allah sedang memantaunya, mengawasinya. Dan dosa bukan hanya dia pak. Suaminya kalau membebaskan istri begitu, suami tidak marah. Malah suami puji, ya kebenaran, bagi Tuhan tiba-tiba kata si suami. Kayak gitulah sekali-sekali keluarlah dia bersama suami. Suami bangga sekali istrinya diperhatikan orang. Diperhatikan sama semua orang jalan. Suami bangga. Ini suami dayus. Suami ini juga haram surga. Maka cukup banyak suami dayus hari ini membiarkan istri keluar dari rumah dengan keadaan pakaian yang haram. Jadi ini harus diambil pelajaran. Sampai sudah dibungkus kain kafan, padahal sudah dibungkus tu, tapi tetap disuruh tutup kerendahnya supaya tidak nampak ketika dibawa. Sunnahnya bagi perempuan. Laki-laki boleh tutup, boleh tidak. Karena laki-laki pak kalau tidak tutup pun tidak ada yang mulia. Kan jenazah itu sudah di atas papan di bawah, tidak ditutup rupanya. Orang pun tidak timbul syahwat. Yang teringat cuma utang yang belum dibayar sama jenazah itu. Jadi syahwat tidak timbul kan? Tapi perempuan tidak timbul syahwat, tetap disuruh tutup. Nah begitulah perbedaan. Maka hati-hati dalam urusan aurat. Ibu-ibu, hati-hati anak-anak gadisnya dengan urusan aurat. Yang berikutnya, sunnah berikutnya, al-mashyu haulal janazah. Disuruh berjalan di sekeliling jenazah. Ada perbedaan pandangan, boleh di depan, boleh di belakang. Tapi disuruh jalan di sekeliling jenazah. Jadi waktu mengiringi jenazah itu sunnahnya kita berdekat dengan jenazah waktu dibawa. Jadi bukan jenazah sudah tertuh metai ika, getanya mentang dilikut. Jadi jangan terpisah dari jenazah. Kalau menurut mazhab Malik, Syafi'i dan Hanbali, al-mashyu amamal janazah, yang lebih utama berjalan di depan jenazah. Jadi rombongan duluan di depan, jenazahnya di belakang. Orang yang jenazah di belakang maksudnya bukan jenazah jalan sendiri pak. Rombongan yang bawa jenazah di belakang. Kita yang mengiringi di depan. Itu menurut Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Kenapa begitu? Mereka bersandar kepada hadis Nabi dari Ibnu Umar, annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amama al-janazah. Ibnu Umar mengatakan bahwa dia pernah melihat bahwa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu berjalan di depan jenazah. Hadis sahih. Namun menurut mazhab Hanafi, di Hanafi yang berbeda, Hanafi mengatakan yundabul mashyu khalfal janazah. Menurut Hanafi sebaiknya jalannya di belakang jenazah, di belakang orang yang bawa jenazah, karena tujuannya orang yang di belakang itu akan siap sedia untuk mengontrol
atau menolong kalau jenazah, orang yang bawa jenazah memerlukan bantuan. Jadi ini sunnah. Jadi kalau begitu boleh di depan, boleh di belakang. Tapi yang intinya jangan jauh dari jenazah. Jangan jauh dari jenazah. Di samping boleh. Nah, apa tujuan semua ini Bapak Ibu? Itu tujuannya untuk bersiap-siap kalau seandainya yang memangku jenazah membutuhkan bantuan. Tapi begitulah Nabi memperlakukannya. Sunnah berikutnya, ini sunnah ini yang patut kita fahami, yaitu tentang berdiri dari duduk ketika jenazah dibawa di hadapan kita. Apakah itu sunnah atau tidak? Kan selama ini kan kita kalau ada jenazah yang dibawa di hadapan kita, dari duduk kita berdiri kan, Pak. Jadi banyak orang yang mengatakan kadang jenazah kena lewat ni. Jadi orang dari duduk berdiri. Nah, apakah itu sunnah atau tidak? Ini perlu difahami. Jadi sebenarnya hadis yang menyuruh duduk itu yang menyuruh berdiri itu ada, yaitu hadis dari Ibnu Umar dari Amir bin Rabi'ah. Nabi SAW berkata, "Iza ra'aitumul janazah faqumu laha hatta yukhlifakum aw tudha." Kalau engkau melihat jenazah dibawa di hadapanmu, maka bangunlah, berdirilah, sampai jenazah itu melewatimu atau sudah selesai dikuburkan. Jadi maksudnya kalau dari duduk jenazah dibawa di hadapan, berdirilah. Ini hadisnya. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat jamaah, artinya banyak perawi hadis yang merawikannya. Namun di sini pelajaran yang patut kita fahami. Namun jumhur ulama, qala al-jumhur, dan 4 mazhab, jumhur ini termasuk 4 mazhab, mengatakan apa? La yuqamu lil janazah, tidak perlu bangun kalau jenazah sedang dibawa di hadapan, tidak perlu bangun. Kenapa? Li'annal qiyam mansukh, karena hadis yang menyuruh bangun telah dimansukhkan. Mansukh itu telah dihapus hukumnya. Dengan dalil apa? Yang pertama, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah amarna bil qiyam fil janazah, summa jalasa ba'da zalika wa amarna bil julus. Kata Ali, dulu Rasulullah pernah menyuruh kami bangun, tapi kemudian Rasulullah ketika jenazah lewat, beliau tidak bangun lagi, lalu beliau menyuruh kami untuk tetap duduk. Ini hadis yang pertama. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Lalu hadis yang kedua dari Ubadah bin Samit, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu fil janazah hatta tuda'a fil lahad. Rasulullah pernah ketika jenazah dibawa, beliau bangun dan terus beliau berdiri sampai jenazah itu diselesaikan pemakamannya. Famarra habar, lalu di saat itu ada seorang alim Yahudi, ada seorang pendeta Yahudi itu mendatangi Nabi. Faqal, lalu pendeta Yahudi ini mengatakan apa? Hakaza naf'al, kami pun kayak gini melakukannya. Maksudnya kami kalau jenazah dibawa, kami berdiri juga, kata si pendeta Yahudi ini. Dalam ajaran agama kami kayak gitu juga. Fajalasa Rasulullah, setelah Rasulullah mengetahui bahwa orang Yahudi ternyata ikut berdiri ketika jenazah lewat, sejak saat itu Rasulullah tidak berdiri lagi, beliau hanya duduk. Lalu kemudian waqal, dan beliau berkata kepada para sahabat, ijlisu, sekarang duduk, jangan bangun. Wa khalifuhum, selisihilah Yahudi. Itu termasuk alasannya, jangan ikut-ikutan Yahudi, atau jangan membuat Yahudi merasa bahwa kita mengikuti agama mereka dengan ikut bangun ketika jenazah dibawa di hadapan. Maka oleh karena itu dari sini tidak perlu bangun ketika jenazah dibawa di hadapan. Bahkan Imam Malik langsung mengatakan bikarahatil qiyam,
Berkata Imam Malik, makruh bangun kalau jenazah dibawa di hadapan. Dia duduk saja berarti, enggak usah dibawa, enggak usah berdiri. Baik. Yang terakhir Pak, terakhir yaitu ketika jenazah sudah sampai di kuburan, kita yang mengiringi jenazah sunnah adamu julus, jangan duduk juga, ya. Jangan duduk, ya. Tetap berdiri, ya. Sampai jenazah itu tudah itu diletakkan, maksudnya diturunkan, dikuburkan, baru kita duduk. Jadi kebiasaan kita hari ini menyelisihi ini. Kita yang mengiringi jenazah asal sudah sampai di area kuburan, mana ada lagi Pak, cari pohon masing-masing, duduk sila biuk punggung, cari pohon, duduk sila. Makanya kan waktu kita iringi jenazah, siapa Pak yang kita sempat satu rombongan, Nabuyuh Ciotenyan, saya juga ikut pergi. Itu di bawah pohon kami, salah satu orang kita kalau tidak salah dikuburkan di Katuo dong, mana itu. Ya. Itu saya bilang sama Pak Ketua, jangan duduk, tetap berdiri. Jadi rombongan di situ berdiri, tapi saya tidak bilang lagi ke pohon yang lain. Ya. Nah hari ini saya mau bilang bahwa makruh duduk sampai selesai, sampai tudah itu diselesaikan, ya, jadi tetap berdiri Pak. Begitu sudah selesai, baru kita duduk, ya, nanti yang mau talqin, mendengarkan talqin silahkan, nanti itu khilafiyah juga di antara para ulama. Nah ini kebiasaan yang kita lakukan, malah kita dari awal sudah duduk, jadi hanya berapa orang yang menguruskan kuburan, yang lain duduk mandum. Nah yang metika, bahkan ada yang bawa rice cooker, ada yang bawa jus, ada yang bawa macam-macam Pak. Karena kena rekreasi di kuburan. Baik, inilah sunnah-sunnah yang diminta untuk dilaksanakan ketika membawa jenazah.